Saya akan menjawab dari pertanyaan Saudari Ilvita dari kelompok 8. Pertanyaannya, apa saja manfaat dari pengukuran risiko dan bagaimana cara mengukurnya? Pertama, manfaat dari pengukuran risiko yaitu 1. Untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko yang dihadapi. 2. Untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan oleh manajer risiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling dapat diterima atau paling baik dalam penggunaan sarana penanggulangan risiko. Adapun bagaimana cara mengukurnya, yaitu risiko diukur berdasarkan kerugian maksimum yang bisa terjadi pada suatu aset atau investasi selama periode tertentu dengan tingkat keyakinan tertentu. Untuk mengukur risiko dengan pendekatan VAR, diperlukan data standar deviasi dan skor 2 dari tabel distribusi normal. Saya kembalikan kepada Saudari Ilvita. Ya, baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Yang pertanyaannya apa saja yang termasuk dalam dimensi frekuensi dan dimensi kegawatan. Kan di sini dalam pengukuran risiko, 2 dimensi risiko yang perlu diukur, yaitu ada besarnya frekuensi dan tingkat kegawatan. Apa Tata yang mana? Nah, di sini yang dimensi frekuensi itu terdapat 4 kategori, yaitu pertama ada kerugian yang hampir tidak mungkin terjadi, dan yang kedua kerugian yang mungkin terjadinya kecil, yang ketiga kerugian yang mungkin, dan yang keempat kerugian yang mungkin sekali. Dan untuk dimensi kegawatan, yaitu terbagi jadi 4 kategori juga, yaitu ada kemungkinan kerugian yang wajar, probabilitas kerugian maksimum yang dapat diduga, dan kemungkinan kerugian maksimum. Bagaimana Saudari Kasmiati? Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 9 atas nama Anggi Eka Saputri. Yang pertanyaannya, bagaimana membangun distribusi probabilitas? Yaitu, untuk membangun distribusi probabilitas dapat dipergunakan yang pertama, data historis ataupun distribusi probabilitas yang teoritas. Adapun yang pertama, adapun data historis, yaitu perubahan-perubahan yang sedang berlangsung secara konstan dalam lingkungan risiko yang bersangkutan akan memperpendek periode pengalaman yang relevan. Kerugian-kerugian masa lalu dapat disesuaikan untuk mencerminkan perubahan-perubahan yang terjadi, seperti biasanya jumlah unit exposure dan sebagainya.
Lalu yang kedua, distribusi prioritas. Distribusi prioritas adalah distribusi yang bisa diharapkan terjadi berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya atau berdasarkan kepada pertimbangan prioritas. Baik, saya kembalikan ke Anggi Saputri. Bisa diulang yang data history, Data apa? diulang yang penjelasan data historis. Data historis, perubahan-perubahan yang sedang berlangsung secara konstan dalam lingkungan risiko yang bersangkutan akan memperpendek periode pengalaman yang relevan. Kerugian-kerugian masa lalu dapat disesuaikan untuk mencerminkan perubahan-perubahan yang terjadi tinggi atau bertambahnya jumlah unit exposure. Bagaimana? Baik, terima kasih. Baik, mungkin ada dari teman-teman yang ingin bantu menjawab, kami persilahkan. Dan yang ingin mau bertanya, kami persilahkan. Yang kelompok 1 dan 7. Saya kelompok 7. Dengan Bella Eka Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 ingin bertanya jenis-jenis apa saja yang terdapat dalam pengukuran resiko dan mohon dijelaskan secara detail. Terima kasih. Bisa diulang, Kak? Jelaskan secara
Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Vindi. Pertanyaannya, hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan pengukuran risiko? Yaitu yang pertama, dimensi pengukuran risiko. Hal ini dilakukan untuk menentukan relatif pentingnya risiko serta untuk menetapkan kombinasi manajemen risiko yang cocok untuk peranganan. Dua, ukuran perusahaan. Perusahaan dengan ukuran besar akan memiliki tuntutan lebih kuat dalam pengukuran risiko. Tiga, proporsi Dewan Komisaris Independen. Komisaris independen lebih cenderung mendorong dilakukannya pengukuran risiko karena mereka menganggap dapat mempermudah pengawasan risiko pada organisasi. Saya kembalikan kepada Vindu. Baik, terima kasih kelompok penyaji. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Bella Inka dari kelompok 7, yang dimana pertanyaannya jenis-jenis apa saja dalam pengukuran risiko dan jelaskan secara detail. Jenis pengukuran risiko salah satunya yaitu pengukuran kegawatan kerugian, yang dimana untuk mengetahui berapa besarnya nilai kerugian yang selanjutnya dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi finansialnya. Yang pertama itu kemungkinan kerugian maksimum dari setiap peril atau suatu peristiwa event yang kejadiannya menimbulkan loss atau penyebab langsung kerugian. Lalu yang kedua, probabilitas kerugian maksimum dari setiap peril suatu peristiwa event yang kejadiannya menimbulkan loss atau penyebab langsung kerugian. Lalu yang terakhir, keseluruhan atau agregat kerugian maksimum setiap tahunnya. Saya kembalikan ke Bella Inka. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10 atas nama Sismayanti. Bagaimana cara pengukuran risiko dengan menggunakan distribusi probabilitas? Teknik pengukuran probabilitas. Konsep probabilitas diawali dengan konsep mengenai simple phase atau lingkungan kejadian dan event suatu kejadian atau peristiwa. Maaf, bisa diulang? Tadi suaranya tidak terdengar. Oke, saya ulang. Dalam konsep probabilitas, kita awali dengan konsep mengenai simple phase atau lingkungan kejadian dan event suatu kejadian atau peristiwa, di mana pengukuran probabilitas ini kemungkinan dari kejadian atau hasil yang spesifik diukur dengan rasio dari kejadian atau hasil yang spesifik terhadap jumlah kemungkinan kejadian atau hasil, di mana probabilitas dilambangkan dengan angka 0 dan 1. Yang mana 0 menandakan kejadian atau hasil yang tidak mungkin dan 1 menandakan kejadian atau hasil yang pasti. Bagaimana dengan Saudari Sismayanti? Apakah jawaban yang saya berikan sudah bisa dipahami? Maaf, itu mengenai distribusi probabilitas? Distribusinya? Iya, itu distribusi dalam pengukuran probabilitas. Iya, makasih jawabannya. Bagaimana, sudah dimengerti? Dapat diterima? Iya, makasih. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul Anissa. Pertanyaannya yaitu, kapan waktu terbaik dalam melakukan pengukuran risiko dalam perusahaan atau organisasi? Dan apakah pengukuran risiko tersebut diukur secara berkala atau dalam waktu tertentu saja? Jawabannya ialah saat masuk periode baru, dievaluasi periode yang sebelumnya sambil diukur kembali untuk periode selanjutnya. Adapun pengukuran risiko tersebut diukur secara berkala
bersamaan dengan evaluasi. Saya kembalikan kepada Nurlanisa. Apakah sudah jelas? Oh, berarti pada saat dilakukan evaluasi kinerja perusahaan, di situ juga kembali ukurkan resikonya begitu maksudnya. Untuk di periode selanjutnya kayak begitu. Iya, begitu. Oh. Ya baik, terima kasih. Baik, mungkin pertanyaan dari teman-teman kelompok lain sudah terjawab. Nah, maka dari itu saya tutup. Atau apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan atas jawaban yang ingin membantu menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain? Saya persilakan. Bagaimana Pak? Saya kembalikan kepada Bapak dosen. Baik, mungkin itu saja dari hasil presentasi kami. Kami dari kelompok 4 ingin mengucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini guys mau diupload di YouTube ya. Arya bisa live ini? Kenapa Haji? Kenapa? Bisa live dari sini? Panji datanya bisa milih. Sudah selesai ya? Iya, Pak. Ya sudah Pak. Sudah, Pak. Silakan di closing. Kebetulan hari ini saya ada ke pertemuan, silakan di closing. Nanti direkam ya, nanti diupload di YouTube. Saya buatkan channel YouTube. Silakan di closing. Oke baik, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kuliah hari ini. Dan mohon maaf bila ada kesalahan dari kelompok 4. Dan oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.